بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 29 yang ke-6 betul nggak? 9 yang bagian 7 gitu ya. Ya. 9.7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan yang artinya dan bertawakallah kepada Allah yang hidup atau kekal yang tidak mati. Ya. Mari para jamaah sekalian kita perhatikan murakalah kita kali ini kelanjutan daripada pelajaran yang menerangkan tentang bersyukur atas nikmat Allah. Di antara yang dianjurkan kepada kita sebagai anak cucunya Adam, ya, apabila berada di pagi hari, hendaknya kita selalu mengingat kepada 10 hal. Kemarin yang pertama, ya, kalau bangun ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, kalau bangun tidur kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu tanda bahwa kita mengingat kepada Allah. Artinya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah yang telah membangunkan kami ya setelah tidur. Artinya tidur. Artinya Allah bangunin. Karena ada orang yang tidur nggak bangun. Ya. Karena orang tidur nggak bangun. Pindah alam. Meninggal dunia. Pindah alam. Tidur dari jam 9, tunggu jam 4, jam 5, jam 6 nggak bangun. Kita namanya begitu bangun dari tidur, harus mengucapkan syukur kepada Allah. Syukur yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami. Itu maknanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya. Lalu yang kedua kemarin menutup aurat. Ya. Bangun tidur menutup aurat. Yang ketiga menyempurnakan wudu. Ya, menyempurnakan wudu. Karena kalau orang wudunya sempurna, ya maka yang keluar dari tubuh kita, seluruh dari bagian tubuh kita, dosa-dosa kecil kita keluar. Ya, ada dalam hadis, man asbagal wudu'a, siapa orang yang menyempurnakan wudunya, maka keluarlah dari seluruh anggota tubuhnya dosa-dosa kecil berbarengan dengan turunnya air dari tubuh kita. Ya, jadi air yang turun dari tubuh kita berbarengan juga dengan turunnya, gugurnya dosa-dosa kita. Ya. Lalu yang keempat kemarin menyempurnakan sholat pada waktunya. Ya, usahakan bersolat di waktunya. Pengertian di waktunya itu tidak harus di awal waktu, gitu. Ya,
Yang penting jangan keluar waktu sholat. Gitu. Kalau di awal waktu lebih afdol, lebih utama. Gitu. Yang dilarang adalah jangan sampai kita sholat di luar waktu, di luar waktu sholat. Karena Allah berikan waktu luas untuk sholat. Yang agak picik maghrib aja, ya. Maghrib sekarang jam berapa tuh? Jam 6 udah maghrib ya. Jam 6 kurang sudah maghrib. Ya, bahkan jam 7 sudah isya. Jadi waktu maghrib yang paling picik 1 jaman lah kurang lebih. Tapi kalau subuh lebih lama waktunya, bisa 1,5 jam. Sekarang itu jam 4 lewat 5 menit sudah subuh. Jam 4 5 menit sudah subuh. Nah, habisnya itu jam 5:30, jam 5:40 habis. Jam 5:40 habis waktu subuh. Jam 5:40 habis waktu subuh. Karena subuhnya jam 4 5 menit. Jadi berapa tuh? Berapa jam? Sejam lebih ya. Nah, jadi waktu yang paling pendek adalah waktu maghrib, sekitar 1 jam kurang lebih. Nah, oleh karena itu jangan berleha-leha gitu. Jangan berleha-leha, jangan lalai, terutama waktu maghrib. Ya. Lalu yang keenam, yang kelima, percaya dengan jaminan Allah tentang rezeki. Di pagi hari kita harus yakinkan bahwa rezeki kita ada. Karena Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada melata di atas permukaan bumi melainkan rezekinya dalam jaminan Allah. Kita cuma usaha saja. Kalau kita usaha, insya Allah ya, rezeki kita dilebihkan oleh Allah. Tanpa usaha pun manusia sudah ada rezekinya. Sebab kalau dia berusaha ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu yang keenam, ya, menerima dengan senang hati apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberi oleh Allah jangan kita sesali. Dapat sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Ya, jangan kita tidak bersyukur. Ya, karena semuanya rezekinya mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa saja yang Allah berikan. Itu namanya ridho. Orang ridho tuh menerima apa yang ditentukan oleh Allah. Itu namanya ridho. Dapat berapa aja, ya, terima. Karena yang memberikan adalah Allah. Jangan sampai kita nggak menerima. Ya, kenapa ya aku dapat sekian? Jangan. Ridho kepada Allah. Ya, makanya kalimatnya raditu billahi rabban. Kita suruh baca tuh setiap hari. Raditu billahi rabban. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Bagaimana sikap yang orang yang ridho Allah sebagai Tuhan? Apa yang ditentukan oleh Allah untuk dirinya kita terima. Itu maknanya ridho. Rezeki dapat berapa, ridho, terima. Ya, dalam keadaan misalnya kurang sehat, ridho dengan Allah. Kalau sehat ridho sih semua juga ridho. Kalau ridho sehat ridho, semua ridho nggak? Ridho. Tapi dikala kita kurang sehat harus ridho juga. Ridho. Karena ini, ya, kalau kita misalnya kurang sehat atau sakit, itu pasti ada hikmah yang baik. Katanya kalau orang Islam dia sakit, maka di antara keuntungannya digugurkan dosanya oleh Allah. Tapi syaratnya ridho, menerima, ya, syaratnya menerima. Ya, bahkan hanya terkena duri saja katanya bisa menghapuskan dosa. Kena duri itu, bukan sakit yang gede. Kena duri aja umat Nabi Muhammad dapat terhapus dosanya dengan syarat dia ridho. Jangan marah-marah, apalagi sampai nendang-nendang batu. Jangan, terima saja. Karena semua yang ditentukan oleh Allah pasti baik, walaupun menurut kita nggak baik. Pada dasarnya baik. Ada perkataan af'alullahi kulluha khairun. Perbuatan Allah bagaimanapun juga itu baik buat kita. Sehat baik, enggak sehat juga baik.
Ya. Nah, cuman kalau giliran nggak sehat tuh kadang-kadang kita nggak berpikir di balik tidak sehatnya kita, di situ ada pahala, di situ ada ampunan. Tuh. Besar loh. Kalau kita mau sehat terus sama Firaun. Firaun hidupnya sepanjang hidupnya dia nggak pernah sakit. Makanya dia mengaku diri sebagai Tuhan. Firaun tuh, kenapa dia mengaku dirinya sebagai Tuhan? Karena dia nggak pernah sakit. Dia nggak pernah sakit. Ya. Artinya dia nggak pernah disayang oleh Allah. Orang yang nggak pernah sakit nggak akan disayang oleh Allah. Ada satu cerita nih, kisah kejadian suami istri hidupnya rukun. Ini ada dalam sebuah kitab. Suami istri dia rukun hidupnya. Tapi tiba-tiba istrinya minta cerai. Ini suaminya kaget. Apa salah saya? Kita hidup lagi sedang rukun, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, ya, lalu dijalin dengan kecintaan, saling rahmah, saling menyayangi. Tapi tiba-tiba istrinya minta cerai. Bayangkan, lakinya kaget. Dari kagetnya itu si laki sakit. Lakinya sakit gara-gara istrinya minta cerai. Terus si suami sakit. Begitu suaminya sakit, istrinya bilang sama suaminya, saya nggak jadi minta cerai. Kenapa? Karena abang udah sakit. Kenapa? Karena selama ini saya belum melihat abang sakit. Gitu. Saya takut kalau abang nggak pernah sakit kayak Firaun. Dalam ilmunya. Karena orang yang tidak sakit kalian tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Gitu. Jadi abang nih, ya, apa ada hadis kan? Ya, man ahabballah ibtalahu. Siapa orang yang Allah cintai, dia diuji oleh Allah. Kalau orang nggak dapat pernah ujian nggak sakit katanya, itu tandanya orang nggak dapat kasih sayang Allah. Ini si istri ini makanya bisa cerai karena suaminya nggak pernah sakit. Jadi dia nggak mau punya suami nggak pernah disayang sama Allah, sehingga begitu dia sakit nggak jadi debang, nggak jadi bisa cerai. Kenapa? Karena suaminya sudah mendapatkan kasih sayang Allah sebab dia sakit. Nggak lama suaminya sehat. Gara-gara dirinya nggak jadi bisa cerai. Itu ada cerita itu seperti itu. Ya. Jadi disinilah harus kita menerima ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu yang ketujuh sekarang, ya, ialah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan yang artinya dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Artinya tawakal itu berserah diri. Kapan berserah diri? Ketika kita udah usaha. Berserah diri dalam usaha rezeki, yang penting kita udah usaha. Hasil dari usaha kita serahkan kepada Allah. Kayak orang sakit, ya, dia harus serahkan dirinya. Ya, tapi kita harus berusaha. Kalau orang sakit mau baik, usahanya berobat, berdoa. Jangan berobat aja. Harus diantarkan dengan doa. Kadang-kadang kan kita lupa sama doa. Kita ingat sama dokter aja. Padahal yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya kalau orang hanya mengandalkan dokter, ya, mengandalkan obat, ya, itu kurang tawakalnya kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, di samping dia berusaha untuk baik, berobat, tapi dia tidak lupa berdoa atau didoakan oleh orang lain. Itu tidak menghilangkan tawakal kita kepada Allah. Urusan hasil dari usaha kita itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ikhtiar sudah, berdoa sudah. Itu dia. Kita harus ada dua, ada ikhtiar, ada doa. Dalam hal apapun juga, gitu. Dalam bekerja, berikhtiar, kerja itu namanya ikhtiar, berusaha. Tapi jangan lupa, ya, di balik kerja berdoa kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Sembahyang sholat duha. Sholat duha itu sholat untuk memberikan rezeki
untuk mengangkat rezeki. Makanya disebut sholat duha itu sholatul ghina, sholat kekayaan. Kalau kita ingin kaya, ya walaupun makna kaya ini bermacam-macam, bukan kaya harta saja. Kadang-kadang yang makna kaya itu kaya hati juga. Itu yang paling penting kaya hati itu. Ya, kaya hatinya hati ketenangan. Jangan lupa di samping ikhtiar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari ikhtiar kita, dari usaha kita, dari doa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Urusan apa saja. Ya, urusan kerja urusan kesehatan urusan anak harus bertawakal kepada Allah. Kita usahakan anak kita ngajiin, kita sekolahin, kita doain. Hasil dari sekolah dan doa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita didik udah, doa juga udah. Tapi jangan lupa tuh, jangan hanya dididik tapi tidak didoakan. Makanya kita diberikan pelajaran dari Nabi, doakan anakmu dengan Allahumma barik lana, Allahumma barik li fi auladi wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Disuruh kita suruh baca itu. Allahumma barik li fi auladi, ya Allah berkahilah anak-anakku. Kalau udah baik, udah berkah, baik dalam segala-galanya. Ya. Terus bahwa fiqhum li ta'atika, ya Allah berikanlah mereka taufik anak-anakku untuk mentaati kamu. Ya. Bahwa fiqhum li ta'atika warzuqni birrahum, ya Allah berikanlah kepada aku kebaktian anak-anak aku. Artinya jadikanlah anak-anakku anak yang berbakti kepada Allah. Jangan tinggalkan itu doa. Kalau bisa ulama bilang doa ini dibacanya antara azan dengan qomat. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. 5 kali boleh, 3 kali boleh, 1 kali boleh. Nah, kenapa? Antara azan dengan qomat, karena itu waktu ijabah. Waktu yang kalau kita berdoa Allah terima kita punya doa antara azan dengan qomat. Jangan lalai itu. Di waktu itulah waktu doa kita diterima oleh. Nah, satu di antaranya mendoakan orang tua dan mendoakan anak. Antara azan dengan qomat. Makanya waktu doa orang tua gimana? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk orang tua kita. Lantas untuk anak kita, Allahumma barik li fi auladi wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Waduh, kalau orang tua kita doain, anak kita doain. Lantas doa kita diterima oleh Allah, senangnya kita. Ya, orang tua kita dapat ampunan dari Allah, anak kita jadi anak yang berbakti. Ya, itulah salah satu yang dianjurkan di dalam agama. Di samping berikhtiar,